Saya record dulu. Ya, untuk selanjutnya, kegiatan apa sih yang dilakukan oleh eh, komunitas kita? Yang pertama itu secara rutin 2 minggu sekali kita melakukan adanya webinar. Itu fungsinya untuk mengedukasi dan sharing terhadap teknologi-teknologi air minum, kemudian update teknologi dan sebagainya. Kemudian ada juga nanti yang belum kita terlaksana itu workshop. Workshop ini nanti bisa tergantung topiknya. Kemudian nanti akan kita selenggarakan bisa online maupun offline. Kemudian yang terakhir itu mungkin nanti ada yang namanya bisa training. Kita bisa berkolaborasi dengan komunitas lainnya seperti misalnya komunitas Modbus Indonesia, komunitas Elektro Indonesia, ataupun misalkan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, instansi maupun konsultan ataupun trainer-trainer yang sudah bersertifikasi. Nah, mungkin kita langsung coba diskusi mengenai smart water management ini. Kita diskusi saja ya Bapak Ibu bahwa setelah saya pelajari dari beberapa artikel, dari beberapa informasi lainnya kaitannya dengan smart water management ini, saya coba rangkum definisinya bahwa smart water management ini merupakan sistem pengelolaan air cerdas yang berbasis information dan operation technology atau orang lain dikenalnya ICT untuk mendorong peningkatan efisiensi dan keandalan sistem penyediaan air minum yang berkelanjutan. Kenapa harus ada smart water management? Ini selaras dengan SDGs nomor 6 ya Bapak Ibu, bahwa di tahun 2030 itu kita harus universal akses ya, di mana diturunkan di RPJMN kita tahun 2020 sampai 2024 bahwa ada 3 poin utama yang menjadi concern pemerintah. Yang pertama itu ada 100% akses air minum layak, di mana pemerintah mentargetkan di akhir tahun 2024 itu layanan akses air minum layak itu harus sudah 100%. Kemudian untuk akses air minum aman itu ditargetkan di akhir tahun 2024 itu sekitar 15%. Kemudian di akses air minum perpipaan itu kurang lebih 30%. Yang mana mungkin di tahun sebelumnya itu 20%. Mudah-mudahan di akhir tahun 2024 bisa mencapai angka 30% dengan total sambungan 10 juta sambungan rumah. Nah, baik Bapak Ibu, coba kita lihat di presentasi ini. Saya coba mengambil salah satu referensi mengenai Smart Water Grid Management ini, salah satunya dari Korea Selatan, di mana dari informasi yang saya dapatkan bahwa ternyata Smart Water Grid Management ini mempunyai 7 aspek, yang mana mulai dari sumber airnya, dari water source, sampai ke pelanggan. Nah, kita coba lihat ya, yang atas ini Smart Water Management System ini ternyata dibagi dua, untuk yang water treatment plant sama yang water supply network. Nah, kemudian kaitannya dengan beberapa bisnis proses yang ada di tengah ini, kita harus bisa menurut Korea ini, water quality and quantity monitoring, quantity and monitoring. Jadi sumber air bakunya harus dapat termonitor, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian aset manajemen. Jadi beberapa peralatan, beberapa aset yang ada di water source itu harus dapat terdokumentasi. Berikut dengan manajemen risikonya di sini, bahwa untuk sumber daya air yang nanti akan digunakan untuk proses pengolahan berikutnya itu harus dilakukan man risk atau
kita biasanya menyusun itu di RPAM ya Bapak Ibu di PDM-PDM. Kemudian di water treatment plan itu sudah harus advanced water treatment plan yang mana eh, pengolahan-pengolahan itu harus bisa bekerja secara automation. Jadi sudah bisa bekerja secara otomatis, mesinnya dapat bekerja sendiri tanpa adanya intervensi lagi manual dari petugas atau operator. Kemudian di reservoir dan di jaringan itu kita juga harus katanya melakukan monitoring untuk water quality dan water quantity-nya. Jadi quality ini terkaitannya dengan kualitas air yang tentunya kita standarnya mengacu terhadap Permenkes. Kemudian kuantitinya bisa kita hitung dari debit ya, debit yang nanti akan dipasang misalkan menggunakan flow meter di sana. Kemudian berikutnya untuk di jaringan distribusi kita bisa mencoba melakukan monitoring mengenai pressure control and leakage detection. Bagaimana kita mencoba mengendalikan tekanan dan mendeteksi adanya atau diagnostik adanya kehilangan air atau kebocoran di sana. Nah, setelah itu di ujung itu ada di sisi pelanggan. Menurut Korea ini bahwa di sisi pelanggan harus juga adanya advanced metering and management system yang mana data yang dikirimkan atau pemakaian pelanggan yang biasanya kita masih manual itu harus secara langsung terkirim ke pusat data yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Nah, dari 7 aspek ini, saya coba terjemahkan bahwa ternyata setelah saya pelajari ada 3 poin utama yang benar-benar akan mendukung terhadap kinerjanya PDAM. Salah satunya yang pertama itu untuk proses pengendalian dan penurunan NRW ya secara berkelanjutan. Jadi tanpa adanya monitoring, tanpa adanya peralatan tersebut, kita akan sangat sulit sekali untuk mengendalikan NRW. Kemudian yang kedua, itu dalam rangka meningkatkan efisiensi operasi, kemudian efisiensi energi, kemudian yang terakhir efisiensi pengelolaan, baik dari sumber daya maupun sumber daya lainnya ya. Kemudian yang terakhir, kaitannya dengan keberlanjutan, karena isu hari ini mungkin sampai beberapa tahun ke depan kita mempunyai isu yang tidak bisa diprediksi mengenai perubahan iklim, itu pasti Bapak Ibu. Dengan adanya Smart Water Grid Management ini diharapkan mungkin nanti akan menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan ketersediaan air yang berkelanjutan dan memitigasi dampak dari perubahan iklim tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan teknologi ini nanti ke depannya PDAM dapat secara serius, dapat secara lebih mudah menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan perkembangan industri 4.0 yang mana saat ini mungkin sudah 4 atau 5 tahun ke belakang kita mengenal industri 4.0 di mana industri ini lebih banyak nantinya berhubungan dengan internet yang mana mungkin di industri 3.4.0 3.0 itu mungkin belum adanya integrasi antara data yang di field yang di lapangan terhadap data yang ada di data center ya. Jadi dengan adanya industri 4.0 ini salah satunya di sini ada cloud computing, kemudian kita kenal juga IoT platform, kemudian juga ada smart sensoring, kemudian big data analytic dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu kurang lebih beberapa aspek di IoT ini dalam rangka mendukung percepatan untuk melakukan evaluasi dan analisa lebih lanjut. Jadi datanya bisa terkirim secara otomatis, secara real time menggunakan bantuan internet. Nah, kemudian dari beberapa informasi dari Keywater, dari beberapa informasi lainnya yang setelah saya pelajari, saya mencoba melakukan pembangunan konsep mengenai smart water management ini. Ini sedang saya konsepkan juga untuk implementasi di perusahaan Tirta Raharja, yang mana konsep
smart water grid management ini saya coba bagi menjadi 4 sektor. Yang pertama itu ada sektor sumber airnya, di mana ada water resource. Kemudian yang kedua ada treatment process, di mana dari sumber air itu kita proses, kita olah. Kemudian setelah kita olah, ada sektor ketiga itu distribution network, di mana kita salurkan, kita distribusikan airnya. Kemudian yang terakhir sampai ke pelanggan. Nah, kalau lihat Bapak Ibu, di sini ada apa? Ada garis-garis ya dari sektor satu garisnya, kemudian ada yang ke kanan. Nah, di kanan itu ada parameter. Saya coba melakukan nanti untuk konsep penilaian kecerdasan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada infrastruktur capability, jadi ketersediaan infrastruktur, baik itu nanti data, software, hardware maupun brainware tugasnya ya. Kemudian yang kedua mengenai operation and maintenance management. Jadi pengelolaan operasi dan pemeliharaan. Kemudian yang ketiga adanya apa? Dukungan pendukung keputusan, di mana harus dari data yang sudah diolah harus dapat tersaji agar stakeholder kita, manajemen kita dapat mengambil keputusan dengan tepat. Kemudian yang keempat itu ada kinerja atau performance. Ini nanti berfungsi untuk menilai sejauh mana sistem yang sudah kita terapkan saat ini, apakah kinerjanya masih masuk dalam kinerja level 1 atau sudah advance gitu ya. Jadi Bapak Ibu sektor 1 sampai sektor 4 ini nanti akan saling keterkaitan antara infrastruktur sampai ke performance, yang mana nanti dari semua parameter yang akan diukur ini akan menghasilkan 3 poin utama terkait dampak tersebut. Yang pertama, tentunya harapannya itu untuk pengendalian atau penurunan kehilangan air atau NRW ya. Kemudian yang kedua ada sustainability mengenai suplai air. Kemudian yang ketiga tentunya untuk penghematan atau mereduce operasi ya, cost operasi. Nah, dari sinilah baru nanti kita bisa nilai apakah selama ini teknologi yang kita terapkan itu sudah ada di level yang paling atas atau jangan-jangan masih ada di level yang paling bawah gitu ya. Nah, coba kita bedah di berikutnya. Nah, Bapak Ibu, jadi sektor yang tadi diketahui bahwa yang pertama ada water resource, kemudian ada treatment process, kemudian yang ketiga ada distribution network, dan yang terakhir ada customer ya, di mana 4 ini menjadi elemen penting, di mana kalau ingin cerdas, pengelolaan cerdas, keempat elemen ini harus ikut andil mulai dari pengamanan sumber air baku sampai ke hilirnya, hulu sampai ke hilirnya. Nah, kemudian parameter penilaian, nah, kira-kira dari 4 elemen tadi atau 4 sektor tadi, apa sih yang harus dinilainya? Pertama, tadi ada pemenuhan dasar mengenai infrastruktur yang terdiri dari data atau software ya, nanti ada hardware juga, ada juga nanti sumber daya manusianya atau brainware. Kemudian yang kedua ada pengelolaan operasi dan pemeliharaan, di mana pengelolaan operasi ini dan pemeliharaan ini yang berkaitan dengan aset atau utilitas yang dibangun. Jadi peralatan nanti yang digunakan, kemudian aset-aset perpipaan dan sebagainya, itu harus adanya pengelolaan operasi dan maintenance yang berkelanjutan, yang baik. Kalau misalnya kita membangun tidak adanya operasi dan pemeliharaan yang baik, itu tidak dikatakan cerdas juga, karena nanti mungkin umur teknisnya akan semakin berkurang ya, 1 atau 2 tahun mungkin bisa rusak ya nantinya. Kemudian yang ketiga ada sistem pendukung keputusan atau tadi kita namakan DSS, yaitu ketersediaan data yang dapat diolah menjadi informasi untuk dijadikan sebuah pendukung keputusan. Di mana data yang sudah ada di pemenuhan dasar yang pertama ini harus dapat tersaji, harus dapat diolah secara efektif dan efisien sehingga akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk manajemen kita, untuk stakeholder kita, memberikan sebuah keputusan berdasarkan data. Jangan sampai nanti
para apa pejabat kita, para manajemen kita membuat sebuah keputusan tanpa data ya. Jadi sistem ini sangat mendukung sekali untuk penilaian apakah smart atau tidaknya pengelolaan air cerdas itu. Kemudian yang terakhir itu ada kinerja sistem, di mana kinerja sistem ini atau performance tadi yaitu kemampuan dalam melakukan pemodelan proses guna mencapai kinerja yang terukur. Jadi ada kinerja yang terukur di sini. Kemudian harus efektif dan efisien, di mana nanti dari hasil pemodelan tersebut harus menghasilkan dampak yang sampai sudah berinvestasi tapi tidak ada manfaatnya, tidak berdampak terhadap kegiatan operasional. Nah, kemudian jika kita kaitkan tentang smart water grid ini versi kami dari Tirta Raharja, kami coba melakukan leveling smart levelnya untuk smart water grid management ini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, jadi yang paling bawah itu adalah level basicnya Bapak Ibu. Yang mana level basic ini saya namakan connected. Connected itu maksudnya, jadi data dari lapangan sudah dapat dilakukan pengumpulan data atau data collection, sehingga sudah dapat dilakukan monitoring apa yang sedang terjadi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekarang prosesnya masih proses IoT, misalkan dari intake datanya terlihat, kemudian dari produksi terlihat, distribusi sampai ke pelanggan terlihat, itu sebenarnya masih ada di level basic, connected, penyediaan data itu untuk melihat apa sih yang terjadi di lapangan, mulai dari produksi hingga nanti ke pelayanan. Nah, kemudian tingkat berikutnya, kemudian apa? Nah, ke tingkat berikutnya di level kedua itu ada automated, maksudnya sudah otomasi. Nah, di mana proses pada beberapa sektor, baik itu mungkin di produksi atau distribusi, ini sudah dapat bekerja secara otomasi, meskipun ya, pada saat menentukan set point, otomasinya itu masih bergantung pada kemampuan petugas dalam menganalisanya. Namun, tidak apa-apa, karena mesinnya sudah dapat bekerja secara otomatis. Jadi bukan hanya lagi datanya terlihat di komputer, di data center, tapi sudah bisa di-trigger secara otomatis. Meskipun triggernya masih by orang. Kemudian level berikutnya, ini masuk ke levelnya integrated atau integrasi ya, di mana data dari semua sektor sudah dapat disimpan dalam satu model framework data terpusat, sehingga akan memudahkan pada proses integrasi data. Misalnya nih, data sensor dapat digunakan oleh GIS, oleh billing system, kemudian oleh data aset, misalkan data manajemen operasi and maintenance, data NRW, atau biasanya integrated ini biasanya kita namakan ERP, Bapak Ibu, Enterprise Resource Planning ya. Jadi sebenarnya ERP itu menurut kami di Tirta Radio ini ada di level 3, belum level yang paling tinggi. Kemudian apa yang paling tinggi? Berikutnya, oh ini ada namanya prediktif. Jadi prediktif ini pengolahan data sudah pada tahap proses dia dapat menganalisa data sendiri. Data sudah dapat diolah menjadi sebuah prediksi. Jadi prediktif ya, prediksi informasi yang akan terjadi. Bisa menggunakan sekarang lagi booming ya Bapak Ibu model eh, AI model atau artificial intelligence, kemudian adanya machine learning itu sebenarnya setelah datanya terintegrasi, terus datanya mau diapain? Ya datanya harus bisa diolah secara mandiri. Dia harus bisa memprediksi sendiri. Nah, namun menurut kita setelah itu bisa diprediksi sendiri, actionnya kan masih manual, masih banyak orang. Cuman orang itu sudah diberikan beberapa informasi bahwa data ini loh yang harus kamu eksekusi. Nah, ternyata level berikutnya itu adalah kognitif, di mana set point keputusan sudah dijalankan secara real time dan otomasi, adanya feedback atau loop automation yang didapat dari hasil pembelajaran mesin ini. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Contohnya, misalkan kalau di produksi itu anggaplah ada automatic dosing pump ya atau pembuahan bahan kimia. Mungkin saat ini Bapak Ibu melakukan setting set point itu berdasarkan data baseline awal ya, jar test dan sebagainya. Nah, ini biasanya kita terapkan di level 2. Namun di level 5 ini
set point yang nantinya akan diterapkan itu sudah berdasarkan AI model. Jadi set point itu tidak lagi nanti diisi oleh orang, tapi nanti tergantung kebutuhan dan penyesuaiannya. Misalkan nanti, oh musim hujan, mungkin set point-nya akan berbeda dengan pada saat musim kemarau misalkan. Terus nanti sistem akan melakukan set point secara otomatis penyesuaian sendiri berdasarkan AI model yang sudah dipelajari di level prediktif ini. Nah, ini ada lima leveling menurut kita menjadi sangat penting. Jadi kalau kita ingin beranjak dari connected ini menjadi kognitif, tentunya ini tidak mudah, tidak membutuhkan waktu membutuhkan waktu yang lama juga. Kemudian di kami pun di Tirta Raharja saat ini secara teori kami juga masih ada di level integrated. Masih kita tahun ini masih berproses ke levelnya prediktif. Bagaimana data-data yang ada itu nanti akan dikumpulkan menjadi big data dan kemudian akan diolah menjadi data science dan lain sebagainya itu masih dalam tahap ini. Dan untuk melangkah menjadi tahap 5 ini sangat berat sekali. Saya rasa masih sangat sulit ya untuk negara kita ya, negara berkembang untuk sudah sampai ke tahap level 5 ini. Nah, kemudian, nah, nah, Bapak Ibu dari kelima level tadi sebenarnya ada trik-trik khusus bagaimana tahapan implementasi ini yang mana hari ini harus adanya konvergensi antara IT dan OT. Nah, mungkin IT ini singkatan dari Information Technology, OT ini singkatan dari Operational Technology. Jadi mungkin Bapak Ibu sekarang ini mungkin banyaknya dikenal itu SCADA itu IT, otomasi itu IT, padahal enggak. Di dunia ini sebenarnya pada saat adanya SCADA, adanya sensor dan sebagainya, pada tahun 1970-an antara IT dan OT ini bekerja beriringan. Jadi IT ini pada saat itu masih di mainframe, kemudian OT ini masih berkutat di DDC. DDC itu semacam PLC di level hardware ya, controller. Nah, kemudian berkembang tahun 80-an sampai 90-an di mana sudah adanya kalau di IT adanya ERP. Jadi ERP ini sebenarnya sudah lama ya Bapak Ibu. Tahun 90-an kalau di OT itu ada yang namanya RTU kalau sekarang kita kenal atau remote control ya. Kemudian tahun 2000-an di mana antara IT dan OT ini sudah mulai saling beririsan di mana adanya integrated arsitektur yang mana ini tidak bisa kita hindari karena kaitannya hardware ini harus bisa ditampilkan menjadi informasi yang mana kalau kita lihat di sebelah kanan tahun 2010 kita sekarang mengenal atau saat itu mengenal level paling bawah itu levelnya device atau I/O, kemudian selanjutnya ada controller atau PLC, kemudian yang ketiga itu mulai diakuisisi oleh SCADA, kemudian ada MES Manufacturing Execution System, sampai yang terakhir itu ada ERP ya, Enterprise Resource Planning. Tapi ini sebenarnya berlaku sampai tahun 2010. Nah, untuk hari ini tahun 2020 itu sudah berubah lagi nih apa layer-layernya. Yang pertama ini ada hardware, kemudian ada konektivitas, kemudian ada cloud analytic, kemudian ada yang terakhir itu application, yang mana semua ini sudah konvergensi ya antara IT dan OT. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu masih gontok-gontokan nih antara orang NRW misalkan dengan orang IT, orang produksi dengan orang IT, orang distribusi, itu sudah tidak bisa lagi bekerja seperti itu, ego sektoral, tapi harus bisa merge antara sektor IT dengan sektor OT ini. Karena kalau tidak merge, ini akan sulit pada saat melangkah ke era yang sekarang. Apalagi tadi di smart level yang tadi sudah levelnya kognitif, bukan levelnya eh, IT atau levelnya OT lagi, tapi sudah gabungan dari IT dan OT ini.
Nah, kemudian kalau kita lihat untuk implementasi ini contohnya untuk level 1 tadi yang connected tadi, ini lebih banyak ke monitoring-monitoring. Contohnya di intake itu ada monitoring level intake, kemudian kontrol perpompaan, kualitas air dan kuantitas air. Kemudian di berikutnya di instalasi pengolahan air, misalkan monitoring prosesnya, kemudian memastikan kualitas dan kuantitasnya. Kemudian yang terakhir, monitoring juga kinerja per masing-masing unit proses, mulai dari koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, sampai ke reservoir ya. Nah, kemudian reservoir juga sama, kita lakukan monitoring kaitannya terhadap tinggi muka air biasanya, kemudian perpompaan distribusi, kemudian kualitas air sebelum didistribusikan ke pelanggan, sampai dengan kuantitas air. Kemudian di jaringan distribusi, kita juga biasanya melakukan monitoring debit dan pressure, biasanya di JDU atau di zona atau di DMA, kemudian monitoring dan kontrol booster pump, kemudian yang keempat itu monitoring kualitas air, ini kaitannya apalagi aturan Permenkes baru ya, kalau nggak salah, sisa klor itu harus 0,5 ppm ya sekarang. Jadi untuk memastikan itu harus mulai melakukan pemasangan-pemasangan beberapa peralatan kualitas air di jaringannya. Kemudian monitoring flow dan pressure di DMA, kemudian monitoring tekanan di titik kritis, baik itu jaringan yang terjauh maupun elevasi yang paling tinggi, untuk menjamin terpenuhinya tekanan di pelanggan. Kemudian yang terakhir itu monitoring, memastikan kontinuitas flow dan pressure di pelanggan komersial, ataupun mungkin saat ini sedang gencar-gencarnya automatic meter reading ya, atau AMI gitu ya. Jadi yang mana konsumen ini yang biasanya manual harus sudah datanya terinformasikan secara real time. Tapi masih banyak kendala-kendala mulai dari ketersediaan meter SNI dan lain sebagainya. Tapi ini sudah harus dimulai. Contohnya, misalkan kalau kita belum siap, kita bisa memulai di pelanggan-pelanggan potensial, pelanggan-pelanggan yang sekiranya memiliki pendapatan yang besar, untuk kita pastikan apakah pelanggan tersebut menerima air secara cukup atau misalkan mengalami kendala dari sistem pendistribusian yang kita miliki. Nah, kemudian ini contoh eh, apa nih, bentar. Contoh penerapan parameter ketersediaan. Tadi kan ada parameter pertama itu ada infrastruktur availability. Nah, salah satunya itu ada software, data, brand dan brandware. Nah, ini yang paling kiri ini adalah source data kita, source data dari sensor, kemudian data untuk kebutuhan dashboard, kemudian untuk data integrated ada di sini semua. Nah, kaitannya dengan hardware, ini contohnya Bapak Ibu bisa lihat contoh saja bahwa di sini mungkin ada data logger atau RTU, ini peralatannya ada flow meter, misalkan beberapa flow meter bisa terkoneksi yang akhirnya dapat terkirim ke database yang ada di kiri ini. Nah, kemudian yang di bawah ini apa? Ini kaitannya terhadap brainware. Jadi Bapak Ibu tidak bisa memisahkan antara data, kemudian software hardware ini tanpa adanya keterlibatan SDM di situ. Makanya kalau di kami di Tirta Raharja, semua petugas, bukan semua pegawai, baik itu mulai dari jajaran direksi sampai ke pelaksana, bisa mengakses sistem bersamaan. Jadi tidak lagi hanya di command center, tidak lagi hanya di komputernya masing-masing, tapi sudah bisa full akses baik di ruangan, di gadget maupun baik di rumah maupun di kantor, itu sudah bisa. Kemudian ketika mereka mengakses harus kita catat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya agar orang tersebut dapat diketahui kinerjanya. Nanti mungkin ini akan terintegrasi dengan data kepegawaian. Mungkin nanti kaitannya dengan insentif atau disinsentif ya nanti. Ini contohnya ini terlihat ya Bapak Ibu, siapa sih orang yang melakukan akses terbanyak nih. Misalkan ada Pak Risdianto di sini, misalkan total aksesnya 1.240 kali dalam bulan ini. Kemudian yang jarang mengakses ini ada Pak Sep Supriyatna misalkan. Ini bisa terlihat secara online
untuk petugas kita yang mana ini akan berbondong-bondong untuk mendorong penggunaan aplikasi ini agar aplikasi ini dapat bekerja secara efektif. Nah, kemudian, nah ini salah satu contoh lagi kaitannya tentang OM, Operation Maintenance di Smart Grid Water Management ini. Nah, ini salah satu contoh saja, sebelumnya banyak sekali kaitannya OM ini. Saya ambil contoh untuk peralatan instrumen. Di Tirta Raja sudah memiliki hampir 600 peralatan instrumen, yang mana 600 ini harus dilakukan monitoring kaitannya dengan keandalan peralatan tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini dari 500 ini ternyata ada 36 yang rusak, kemudian ada 7 yang harus diperbaiki secara minor, kemudian ada 17 yang harus diperbaiki secara mayor. Kemudian para petugas kita yang ditanggung untuk pemeliharaan ini kita kasih target untuk minggu per minggunya. Salah satunya untuk hari ini ada di minggu kedua, di mana targetnya ini di bulan September ini targetnya 55, ternyata baru realisasi misalkan hanya 13. Nah, ini menjadi concern-nya rekan-rekan bahwa sampai di akhir minggu ini harus realisasi lebih dari 90%, agar peralatan tersebut tidak menginformasikan data yang salah pada saat nanti apalagi sudah dijadikan acuan data untuk nanti sampai ke level berikutnya, mau baik yang prediktif maupun yang kognitif. Makanya peralatan ini harus dijaga. Nah, kemudian ini contohnya historis peralatan tersebut harus terrecord historinya. Contohnya dari mulai pemasangan, pernah dilakukan apa saja, ini pernah dilakukan pemeliharaan, perbaikan, siapa petugasnya, tanggal berapa, kemudian hasilnya seperti apa, ini contohnya, misalkan gambarnya dari sebelumnya kotor, misalkan boxnya setelah dilakukan menjadi rapi. Ini salah satu contoh saja bahwa SDM, sumber daya manusia ini sangat memiliki peran penting dalam mendukung Smart Water Grid Management ini. Nah, kemudian ini kaitannya terhadap DSS, Decision Support System ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini ada dashboard mengenai sistem manajemen alarm, di mana sistem manajemen alarm ini sudah terinformasikan ke semua petugas yang bertanggung jawab. Salah satunya di bawah ini ada satu parameter yang berlokasi di lokasi tertentu, ini akan mengirim informasi alarm terhadap pelaksananya, kemudian di bawahnya sebenarnya ada pejabatnya selevel kasubsi atau kasih, kemudian dari situ rekan-rekan di wilayah ketika ada alarm, contohnya ini alarm jam 12.15, kemudian mereka berkewajiban merespon alarmnya. Contohnya ini debitnya rendah, kenapa sih rendah? Oh, ternyata ada informasi dari teman-teman di lapangan bahwa ternyata ada penurunan air baku ya, mengakibatkan air bakunya drop. Nah, informasi inilah yang nanti akan ditangkap sama manajemen untuk membuat sebuah keputusan yang berdasarkan data. Nah, kalau tidak ada ini, kita harus coba mengkontak rekan-rekan, baik itu mungkin telepon, WhatsApp, dan sebagainya. Tapi kalau dengan adanya ini sudah terinformasi di dashboard secara real time. Nah, fungsinya apa? Yang pertama, mungkin semua pegawai nanti harus dipastikan bahwa pentingnya keterbukaan dalam tanggapan terhadap alarm tersebut. Kemudian yang kedua, semua pegawai harus merasa diikutsertakan dan memiliki peran dalam menjaga sistem tetap berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, membangun budaya yang menerima dan mengapresiasi upaya positif dalam merespon alarm akan menjadi motivasi tambahan baik seluruh pegawai untuk terlibat aktif dalam proses tersebut. Jadi Bapak Ibu, di kita mencoba mengaitkan respon yang sudah diberikan terhadap rekan-rekan, tanggung jawabnya akan kita timbal balikan dengan adanya insentif atau kaitannya terhadap dengan kinerja. Jadi siapa yang merespon dengan aktif, dengan yang tidak aktif itu nanti selerinya akan berbeda. Itu nanti tergantung kesigapan rekan-rekan di lapangan. Nah, kemudian ini contoh lagi Bapak Ibu, ini implementasi masih di tahap satu, di mana ini, nah ini Bapak Ibu tahap satu ini hanya masih monitoring Bapak Ibu. Jadi kita
baru melihat kondisi di lapangan. Hanya ingin melihat kondisi di lapangan itu seperti apa sih. Mulai dari yang paling kiri ini ada di produksi, ini juga di atas juga produksi, kemudian yang di bawah ini distribusi. Itu prosesnya masih sangat jauh sekali. Ini prosesnya masih melihat kondisi mana sih apa daerah-daerah yang tidak teraliri air atau suplai airnya kecil atau misalkan daerah-daerah yang dirasa aman gitu ya. Kemudian yang paling kiri bawah ini salah satu peralatan-peralatan yang mensupport untuk dukungan data di atas tersebut. Nah, kemudian di level 2, Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan bahwa level 2 ini level otomatis sudah otomasi yang mana otomasi ini bisa mesin itu dapat bekerja secara otomatis. Salah satunya ini ada di proses produksi untuk pembubuhan bahan kimia yang mana awalnya mungkin ya Bapak Ibu sebelum adanya sensor ya ini ya SCM ini mungkin harus dilakukan jar test, harus dilakukan pengecekan turbidity, harus dilakukan pengecekan pH ya. Tapi dengan adanya proses otomasi ini, mesin akan bekerja secara otomatis tergantung nanti perubahan kualitas air baku yang dibaca di sensor SCM ini. Yang mana kalau misalkan ternyata kurang dosis, nanti pompanya mungkin akan eh, memberikan dosis tambahan. Berikut kalau misalkan dosisnya kurang, berlebih, nanti mungkin pompa akan menurunkan dosisnya ya. Eh, Terus menerus ini akan secara berkelanjutan ya. Namun set point yang diberikan ini masih berdasarkan sumber daya manusia, itu dari pada saat proses tes dan commissioning biasanya pada saat awal. Nah, mungkin nanti di level kognitif nanti set point-nya sudah berdasarkan pembelajaran data mungkin setahun yang lalu kalau misalkan cuacanya kemarau seperti apa, cuacanya musim hujan seperti apa, berarti mungkin akan ngelik terhadap forecasting misalkan dan lain sebagainya. Ini nanti di advance automatic dosing ini sudah bisa auto tuning PID juga, auto tuning set point nanti jadi sini. Nah, ini di level 2. Nah, kemudian ini contoh di level 3 sudah integrated. Nah, integrated ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini sebenarnya sederhana saja. Di sini ada pemetaan jaringan JIS yang mana data atributnya ini yang pertama ini ada data perpipaan. Bapak Ibu bisa melihat ya dari kiri sampai ke kanan. Kemudian yang bulat-bulat ini yang ada warna biru, warna hijau dan merah ini data pemairnya pelanggan. Nah, kemudian yang ada marker ini data logger. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat pada saat supply kita baik di kondisi tersebut, harusnya pemakaian pelanggannya tidak banyak yang kurang dari 10 kubik dong, harus lebih dari 10 kubik misalkan. Tapi beda cerita pada saat misalkan pengaliran pelanggan kita ternyata di sana itu misalkan kurang dari 0,7 bar atau rata-rata 0,5 bar ke bawah, pada saat kita korelasikan dengan data pemairnya, kalau kita lihat ini banyak yang merah ya proporsinya, kita bisa memastikan bahwa di sana memang kekurangan air gitu ya. Nah, di sini level integrated. Tapi di sini baru levelnya menginformasikan oh bahwa mungkin kaitannya nanti data pemair berintegrasi dengan data logger atau misalkan nanti data piutang misalkan dengan data logger dan sebagainya. Ini nanti bisa dicoba berbagai konsep ya. Salah satunya yang kita pakai ini data pemair dikaitkan dengan data pressure ya di sini. Nah, kemudian ini yang berikutnya untuk kaitannya yang tadi penerapan aspek DSS, kita coba menerapkan sebuah standar. Ini salah satu gambar siklus manajemen alarm yang saya adopsi dari International Society of Automation nomor 18.2 di mana setiap penentuan alarm itu tidak sembarangan Bapak Ibu. Salah satunya kita harus melalui beberapa proses tahapan, mulai dari filosofi, kemudian identifikasi, rasionalisasi, kemudian detail desain, kemudian barulah kita ada di monitoring dan evaluasi di sini. Jika nanti ada kekeliruan, kita harus balik lagi ke proses identifikasi, yang mana nanti proses alarm tersebut harus dicoba dirasionalisasi lagi. Jangan-jangan nih
set point yang batas atas dan batas bawahnya mungkin ada perubahan yang mengakibatkan alarm tersebut berbunyi secara terus-menerus misalkan. Nah, ini semua ini merupakan rangkaian sebuah audit audit operasional. Jadi rekan-rekan pada saat menginstal data logger, menginstal misalkan data-data RTU dan sebagainya, itu kalau hanya tok menjadi informasi saja, oh data debitnya sekian, oh data pressure-nya sekian, tapi tidak ada batasan kriteria mengenai operasional tersebut. Contohnya, sebenarnya operasi yang aman itu ada di berapa bar sih? Debit aman itu harus di berapa bar sih? Nah, itu harus melakukan serangkaian kajian menggunakan metode ini. Nah, sehingga nanti dashboard yang kita bikin, SCADA yang kita punya akan menjadi informasi yang informatif, sehingga nanti manajemen maupun para pejabat kita dapat memutuskan dengan sesuai data yang ada di lapangan. Tidak usah lagi memprediksi-prediksi, oh ternyata mungkin data kondisi lapangan sekian sekian sekian, padahal setelah kita kaji itu memenuhi kriteria mana gitu. Nah, yang saya merah-merahkan ini salah satunya yang paling penting kita dalam manajemen sistem alarm ini bagaimana mengidentifikasi dan rasionalisasi, kemudian melakukan klasifikasi. Kemudian yang terakhir itu prioritas. Jangan sampai misalkan contohnya ada 10 alarm yang diberikan kepada satu petugas, petugas itu akan kebingungan, alarm mana dulu yang harus saya kerjakan. Padahal kalau kita prioritaskan, ternyata mungkin hanya dua parameter lokasi saja yang memiliki prioritas tinggi terhadap kaitannya risiko dampaknya ya, baik itu lingkungan maupun nanti kaitannya pendistribusian misalkan ya. Nah, ini selanjutnya ini ada salah satu juga piramida yang menurut kami ini sangat penting sekali pada saat kita ingin memberikan sebuah sistem pendukung keputusan itu dengan baik. Yang pertama, pemenuhan dasar itu yang pertama harus adanya komitmen baik itu dari manajemen maupun dari seluruh pegawai untuk meningkatkan layanan air minum yang berkualitas. Jadi kita harus komitmen dulu, baik dari mulai atas sampai bawah, bahwa tujuan kita harus meningkatkan layanan air minum yang berkualitas. Kemudian yang kedua, adanya prosedur dan instruksi yang jelas terhadap petugas. Jadi jangan sampai nanti petugas yang kita bebani itu mereka tidak mengerti apa sih yang harus mereka kerjakan gitu, harus mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, harus adanya pembagian prioritas tadi. Jangan sampai nanti prioritas yang rendah atau yang sedang itu disamaratakan dengan prioritas yang tinggi. Resiko tinggi disamaratakan dengan resikonya rendah misalkan. Nah, kemudian yang terakhir, kalau di kami itu untuk mendorong keberlangsungan atau pemanfaatan sistem ini adanya insentif atau disinsentif ya dalam mendorong penerapan sistem ARB ini. Jadi dalam rangka memacu ya teman-teman ini bekerja lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya di level tengah ini tentunya harus adanya layanan aplikasi atau tools ya pada saat sistem sudah tersaji, mungkin nanti notifikasi baik itu mungkin mau mau berdasarkan mobile apps. Kalau di kami kebetulan alarmnya dikirim ke Telegram, jadi sengaja kita pisahkan antara WhatsApp dengan Telegram. Kenapa? Karena kalau WhatsApp itu sudah banyak ya Bapak Ibu, mungkin hari ini Bapak Ibu lebih banyak berinteraksi dengan sesama pegawai, sesama rekan kerja lainnya menggunakan WhatsApp. Jadi kalau Telegram ini sengaja kita bedakan agar pada saat notifikasi itu berbunyi, oh itu berarti dari alarm SCADA. Nah, kemudian di level 2 ini adanya produk hukum. Misalnya nanti Bapak Ibu untuk menjalankan penyelenggaraan ini harus ada perdir misalkan, peraturan direksi yang mengatur ini. Karena kalau ini tidak diatur ya sama saja nanti rekan-rekan pegawai kita ya seenaknya saja, ada yang melakukan dan ada yang tidak melakukan, dan ini tidak secara tertulis menjadi kegiatan legalnya perusahaan. Makanya harus dilakukan penyusunan peraturan direksi atau misalkan keputusan direksi orang-orangnya siapa saja misalkan. Ini di levelnya middle ini. Kemudian yang
outputnya yang terakhir itu sistem manajemen alarm yang baik. Ini sesuai dengan amanat undang-undang kita ya, nomor 11 tahun 74, kemudian ada turunannya Permen PU juga, kaitannya standar operasional prosedur mengenai kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Sebenarnya target utamanya ini, kita ingin kualitasnya baik, kuantitasnya cukup, dan kontinuitasnya harus 24 jam. Nah, ini menjadi syarat kita ya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, jadi untuk penerapan Smart Water Grid Management ini yang paling kita soroti yang pertama harus adanya struktur organisasi untuk eh, yang bertanggung jawab untuk itu siapa sebenarnya. Nah, untuk kaitannya sistem dan sebagainya, yang jelas itu harus ada bagian yang berkewenangan untuk mengelola teknologi informasi dan teknologi operasional. Kemudian adanya komitmen, kemudian adanya kebijakan, adanya SOP, adanya human resource, dan yang terakhir harus kita adaptif terhadap perubahan. Jadi adanya riset terhadap inovasi-inovasi. Jangan sampai kita jalan di tempat. Barangkali mungkin ada sekarang teknologi baru yang mungkin lebih efektif, kita ya tidak menutup kemungkinan harus beralih dari teknologi yang sekarang. Jangan sampai nanti kita terpaku dengan teknologi yang dirasa masih belum memiliki optimalisasi terhadap efisiensi ya. Jadi Bapak Ibu, kaitannya Smart Water Grid Management ini harus adanya konvergensi ya antara IT dan OT. Jangan lagi ego sektoral ya masing-masing, maupun yang IT dan yang OT itu bekerja masing-masing ya, punya kerajaan masing-masing misalkan antara IT dan OT. Jadi harus bekerja bersama-sama, dan inilah hal-hal inilah yang saya rasa menjadi kriteria umumnya pada saat kita mau menerapkan Smart Water Grid Management. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Kita coba hari ini lebih ke diskusi. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, kita coba sharing di sini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Silakan, boleh. Pak Ramdan, Ya, gimana Pak Roni? kalau mau minta bahan presentasi via email atau gimana? Boleh, nanti saya kirim Pak Roni. Nanti saya japri Pak Roni. Oke, oke, oke. Makasih, Pak. Yuk, silakan Bapak Ibu, ada yang lain yang mau kita diskusikan? Ini harus diskusi ya Bapak Ibu, karena ini lebih ke FGD ya. Kita coba saling sharing di PDM-nya masing-masing. Kira-kira dari pembahasan yang saya coba bahas ini, kira-kira Bapak Ibu mungkin sudah bisa menentukan, oh saya ternyata masih ada di level connected nih, masih ada di level dasar ternyata misalkan. Nah, boleh Bapak Ibu silakan sharing gitu ya. Silakan, Pak Suherman mungkin. Pak Gigi baru bergabung Pak Gigi. Selamat datang Pak Gigi. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Pak Ramdan, Idam Ya, dari Magelang, Pak Ramdan. ya Pak Idam, gimana Pak? Iya,
Alhamdulillah ini bisa ngikuti apa yang disampaikan Pak Ramdan ini luar biasa menurut saya. Ini wah luar biasa ilmunya. Kita Ya, jadi gimana Pak? apa ya? Ya ternyata ini untuk mengukur kita sendiri ya. Ya, itu Pak. Kira-kira Bapak kayaknya sudah bisa mengukur sendiri nih. Kira-kira Iya. ada di level mana nih Pak? Wah ini belum menyampai angka satu Pak. Ya, tapi nggak apa-apa Pak. Itu kan Ya gini, proses Pak, proses. ya gini Pak Ramdan. Ini kan di connected ini ya Pak ya. Ya, Eh, ini kan data itu sudah dilakukan melalui monitoring ya. Tapi ya, toolnya itu apa Pak yang dilakukan di connected ini sehingga menjadi pembeda apa namanya di level-level selanjutnya. Apakah ini ukurannya hanya sebatas di tingkat apa namanya manual atau apa atau mungkin ada apa namanya eh, alat-alat tertentu yang bisa dikatakan oh saya baru stepnya ini atau levelnya ini gitu Pak. ya, Itu dulu Kak, ya, nanti kita diskusi lagi. Oke. ya, baik Pak Idam. Jadi kalau Bapak lihat untuk connected ini ya Pak, jadi sebenarnya Bapak tinggal lihat di sini saja Pak. Kan saya sudah bikin ini Pak, sudah bikin kerangka acuh penilaian Pak. Ini sebenarnya tidak ada penilaian secara nasional Pak maupun internasional. Ini murni kita Tirta Raharja yang melakukan adopsi ini bahwa kaitannya untuk menentukan level ini Bapak harus yang pertama itu ketersediaan data Pak. Nah, data itu terserah Bapak itu nanti datanya mau seperti apa. Yang jelas nanti kalau bisa datanya secara otomatis Pak itu dari peralatan atau dari hardware yang sampai lagi di input manual Pak. Kalau manual mungkin nanti data yang bisa salah Pak. Oh biar datanya bagus misalkan dikirimnya sekian, padahal mungkin di lapangannya sekian. Jadi kalau bisa Ya, ya. datanya harus berdasarkan data alat ukur yang akurat Pak. Satu itu. Kemudian yang kedua, setelah adanya data itu pemeliharaannya seperti apa Pak? Bukan hanya datanya, baik itu nanti pemeliharaan datanya, pemeliharaan peralatannya, baik mungkin nanti pemeliharaan aplikasinya misalkan. Itu kaitannya di yang kedua ini Pak, parameter kedua. Kemudian yang ketiga, itu harus adanya sebuah tools pada saat data itu terakuisisi, baik itu mau data logger atau RTU, itu harus menjadi informasi yang sudah merepresentasikan kondisi di lapangan, Pak. Jangan sampai Ya. datanya oh hanya sekian bar gitu ya, oh hanya sekian debitnya sekian gitu ya, padahal itu masih belum menjadi sebuah data untuk membuat keputusan, masih harus dicerna lagi sama teman-teman di apa petugas gitu ya, misalkan harus diolah lagi sebagai, jadi kalau bisa minimal yang paling sederhana Pak, tingkatan DSS sederhana itu adanya alarm Pak, jadi bisa membedakan kondisi normal dan tidak normal atau anomali ya. Minimal itu Pak di level Ya. DSS ini. Nah, kemudian di performance yaitu tadi kaitannya Pak terhadap kaitannya data yang dikirimkan. Oh, mungkin Bapak hanya bisa mengirimkan data secara misalkan sehari 2 kali misalkan Pak. Dan itu pun ternyata hanya bisa dilakukan di sektornya distribusi. Oh, produksinya belum gitu. Ya gak apa-apa, nanti Bapak Bapak harus bisa mencoba mengakomodir mulai dari sektor sumber air baku sampai ke ini yang paling berat mungkin ada di sektor 4 Pak, di apa di Konsumen ya. pelanggan ya. Ini saya rasa belum ada PDAM yang sudah full menerapkan pelanggannya bisa terkirim secara otomatis. Adapun terkirim otomatis itu juga menggunakan MMR mungkin datanya sebulan sekali dan itu masih belum bisa dikatakan smart gitu Pak untuk level yang pertama ini. Nah, mungkin itu Pak untuk apa kaitannya terhadap pemenuhan dasar Pak. Jadi nanti Bapak harus coba kriteria parameter ini aja nanti Pak dipenuhi Pak untuk level dasarnya. Oke, Gitu oke, Pak oke. Idam. Oke, oke. Siap. Makasih Pak Ramdan. Ya, sama-sama Pak.
Silahkan Bapak Ibu yang lain. Ini ada pertanyaan dari Pak Rizky. eh, dalam membangun Smart Water Grid Management, level apa yang cukup sulit dan panjang prosesnya? Yang jelas Bapak Ibu, untuk level yang paling sulit, yaitu level yang paling bawah. Karena kita harus mengeluarkan banyak cost di sini untuk penyediaan data. Contohnya mungkin Bapak Ibu sekarang masih domainnya di distribusi, sekarang masih apa melakukan pemasangan-pemasangan smart sensor dan sebagainya. Tapi produksi belum misalkan dan pelanggan belum. Nah, ini sebenarnya agak berat itu dan agak sulit itu di penyediaan data di tahap level 1 connected. Karena di level-level berikutnya ini sudah mulai adanya AI model, jadi sudah adanya pemanfaatan dari data yang sudah ada. Jadi tidak lagi adanya investasi terhadap peralatan sebenarnya untuk level-level berikutnya. Mungkin hanya di level 2 saja nanti automated. Contohnya nanti misalkan pendistribusian air berdasarkan pressure gitu ya. Nanti mungkin kalau pompa nanti kalau sekian bar di jam sekian pompanya harus otomatis sekian. Bukan lagi automatednya apa kalau levelnya tinggi mati pompanya itu bukan bukan automated yang dimaksud di sini ya. Jadi automated di sini sudah berdasarkan demand. Jadi kalau misalkan kebutuhannya sekian, ya pressure-nya harus di set sekian. Nanti mungkin loop apa si pompa akan bekerja untuk mempertahankan di pressure sekian. Nah, mungkin itu Pak Rizky. Jadi yang sangat sulit sebenarnya ya memang di tahap connected ini karena harus ada penyediaan data tadi kaitannya dengan cost ya nanti pengadaan peralatan dan sebagainya. Mungkin itu. Kemudian dari Pak Gigi materi oke Pak Gigi nanti kita share di grup Pak Gigi. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada pertanyaan lagi? Silahkan, kita diskusi saja ya Bapak Ibu. Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada sesuatu yang tidak dimengerti mengenai pembahasan ini, monggo ditanyakan saja. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengukur ya, sekarang ternyata proses kita masih panjang gitu ya. Jadi tidak lagi bisa istilahnya merasa cukup maksudnya. Di kami pun sama Bapak Ibu terus bergerak, terus memperbaiki dan memenuhi di level 1 ini masih banyak ya kaitannya kita di water resource juga kita masih sedikit untuk pemenuhan bagaimana kita melakukan monitoring terhadap level dam, level intake dan sebagainya ini masih beberapa yang masih belum kita lakukan dan kaitannya di level ujung di hilir di pelanggan kita juga masih di tahap pelanggan yang potensial saja. Jadi yang residensial dan non residensial sebenarnya itu masih harus kita bedah lagi. Nah, mungkin untuk model ini kayaknya eh, di konsep-konsep yang lain juga tidak apa ya tidak secara eksplisit menerangkan bahwa smart water grid management ini mempunyai level tingkatan-tingkatan ya. Jadi kalau saya lihat kemarin dari yang Korea itu contohnya ya yang tadi di depan ini sebenarnya hanya salah satu bagian saja. Contohnya ini monitoring quality. Ini banyak kan monitoring. Kalau menurut saya ini masih di tahapnya ya connected tadi. Jadi belum bisa dijadikan sebagai informasi secara utuh untuk pengambilan keputusan secara otomatis. Jadi ini masih
prosesnya masih sangat panjang dan ini pun masih eh, perlu sekali investasi banyak peralatan yang diperlukan di sini. Jadi ini konsep dari Korea bahwa ada 7 aspek yang dinamakan Smart Water Grid Management ini. Eh, dan di sana ternyata ada 6 dampak, yaitu mengenai keamanan sumber air baku sampai pengendalian di sini ya, kehilangan air dan reduce operating cost ya di sini. Tapi ini masih bisa dikembangkan lagi menjadi advance-nya tadi di tahap eh, kognitif ini. Sebenarnya ini saya coba mengadop juga kaitannya smart labeling untuk smart building itu dari negara Finlandia, yang mana di sana sebenarnya hanya ada 3. Yang pertama itu connected, kemudian adanya predictive dan connected. Sebenarnya ada 3, tapi setelah saya terapkan coba pelajari di water, ternyata tidak cukup hanya 3, tapi prosesnya ada 5, mulai dari connected, automated, integrated, sampai cognitive. Ini ada pertanyaan dari Pak Rijal. Mau bertanya untuk contoh machine learning pada level kognitif itu seperti apa ya? Tadi Pak Rijal jelaskan. Contohnya misalkan kita mencoba membuat sebuah sistem automatic distribution ya untuk pelanggan, misalkan menggunakan pompa. Nah, mungkin pada saat sekarang untuk menentukan set point, misalkan nih jam sekian itu harus misalkan tekanannya 5 bar. Nanti misalkan jam sekian, nanti operator akan merubah set point-nya lagi menjadi sekian bar. Itu masih berdasarkan orang. Tapi kalau sudah kognitif, itu datanya akan dipelajari dari beberapa minggu ke belakang, dari beberapa bulan ke belakang, atau mungkin dari setahun ke belakang. Contohnya misalkan, kalau misalnya pembayaran sekian, di tanggal sekian, di bulan sekian, itu nanti memerlukan set point-nya sekian bar. Itu nanti set point-nya akan otomatis, nggak lagi berdasarkan orang, tapi sudah berdasarkan kebutuhan dari adanya pengolahan data di levelnya prediktif di sini, adanya AI model dan machine learning ini. Jadi ini sebenarnya sangat panjang sekali. Ini tidak akan tercipta di level kognitif kalau datanya juga kita masih parsial. Database misalkan data loggernya di mana gitu ya. Data misalkan sensor yang lain di mana, itu belum satu dalam satu data ini. Nanti kalau sudah besar akan semakin sulit pada saat kita mau beranjak ke levelnya prediktif maupun kognitif. Karena itu akan malah mungkin akan balik lagi, kita akan bedah lagi dari awal untuk penentuan framework datanya ya. Ini akan sangat sulit pada saat di level kognitif mau diterapkan. Jadi gitu Pak Rijal. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Nanya Mas Ramdan. Ya, silahkan Pak Herman. Ya, kalau saya kan tadi ada Mas tadi nanya bilang akan sulit jika data dari tiap sumber itu terpisah-pisah dan misalkan yang satu di sistem A, yang satu lagi di Ya. sistem B, sehingga untuk masuk ke level prediktifnya belum bisa ya. Ya. Itu selama ini penerapan di tempat panjenengan seperti apa Pak untuk melakukan hal itu? Mengintegrasikannya atau dibiarkan terpisah atau disatukan dalam satu tempat? Kalaupun disatukan dalam satu tempat, itu pakai teknik apa atau ada istilah apakah mungkin atau ada teknologi apa yang digunakan gitu? Monggo Mas. Ya, Pak Herman, terima kasih. Jadi kaitannya untuk data, betul Pak. Jadi pada saat kita datanya terpisah, ini sebenarnya bukan kaitannya terhadap teknologi ini saja, tapi baik itu teknologi yang administrasi ya, billing dan sebagainya, ini akan sulit sekali pada saat mau integrasi dengan baik itu dengan aplikasi lain atau dari sistem-sistem yang lainnya yang diintegrasikannya. Kalau di kami untuk integrasi ini yang jelas Pak, dari beberapa sumber data itu kita satukan dalam satu database yang terpusat Pak. Jadi meskipun nanti ada berbagai merek ya Pak, misalkan dengan konsepnya masing-masing, database-nya masing-masing,
itu kita sudah menetapkan satu standar bahwa kita akan menggunakan framework tersebut misalkan. Jadi semua data, baik itu dari data logger, RView, dan sebagainya, kita mencoba mengenerate ulang Pak Herman. Jadi dari data yang sudah ada, kita coba replikasi dengan ID-nya kita Pak. Contohnya misalkan merek A nih, dia punya serial loggernya sekian. Terus merek B, ternyata mungkin serialnya bisa sama. Mungkin pada saat disatukan nanti bingung gitu. Nah, kalau kita untuk mengatasi konsep data logger A dan data logger B, kita punya bridging lagi Pak untuk memasukkan data tersebut ke dalam satu framework yang sama. Jadi meskipun nanti merek A itu serial sekian, merek B sekian, tapi akan kita generate ulang sesuai urutannya nanti. Kalau misalkan ada alat baru, ya nanti sesuai urutannya. Misalkan eh, urutannya sudah di 100 gitu ya. Oh, ternyata untuk merek tertentu, merek sekian, misalkan data sekian, itu nanti tinggal mengikuti jadi 101. Selanjutnya untuk selanjutnya gitu Pak. Jadi pada saat integrasi ini akan lebih mudah Pak. Pada saat kita ingin contohnya tadi integrasi dengan JS, dengan billing system, dengan waterbalance dan sebagainya, itu bukan lagi aplikasi yang mempunyai data masing-masing, tapi mengambil dari sumber data yang sudah kita siapkan. Berikut pun nanti untuk struktur data yang lainnya. Salah satunya misalkan tadi yang pemair ya, pemakaian air pelanggan. Itu bukan berarti si GIS punya database pelanggan sendiri, bukan berarti JS punya data pemair sendiri, tapi atributnya sudah disiapkan di sistemnya misalkan di billing gitu ya, pemakaian ini sebagainya. Itu tinggal mengambil saja. Nah, konsep itulah Pak Herman yang kita coba adopt. Jadi masing-masing baik itu yang administrasi maupun yang teknik ini kita coba eh, satukan semua peralatan itu ke dalam satu database atau framework yang sama nanti pada saat implementasi sehingga pemanfaatan akhirnya bisa lebih mudah Pak Herman untuk implementasinya gitu. Mungkin gitu Pak Herman. Siap, Kang. Siap. Makasih, Kang. Silahkan Bapak Ibu, apakah di sini masih ada Bapak Ibu yang memiliki kendala untuk misalkan menampilkan saja misalkan device A dan device B dengan berbagai merek masih kesulitan gitu ya. Nah, itu kalau kita paksakan dengan konsepnya masing-masing, struktur datanya masing-masing ya saya yakin itu nanti gak akan pas sustain ya ke depannya kita gak akan bisa beranjak untuk masuk ke tahapnya prediktif karena nanti untuk di prediktif ini kita sudah harus bisa menyiapkan satu modeling database atau table yang mungkin menjadi referensi pada saat misalkan kita mau melakukan eh, apa eh, analitik lainnya ya. Contohnya misalkan dengan Python itu nanti kita coba olah misalkan kaitannya data training dan sebagainya untuk menghasilkan prediksi-prediksi model ya yang nanti mungkin bisa digunakan sebagai pembuat keputusan nantinya. Iya, iya, betul, Kang. Setuju. Karena kan udah setahu saya sih di beberapa perusahaan air minum itu kan kadang-kadang ya ada data-data dari vendor A itu masih di pool datanya itu di Betul. cloud-nya si vendor gitu kan. Ya, Sedangkan betul. si PDAM untuk bisa mengakuisi datanya hanya bisa melihat dari portal yang disediakan. Betul. Sehingga kesulitan mengakuisisi datanya nyaris nggak bisa malah ya, karena cuma disediakan Betul. seperti itu. Apa? Betul Jadi sekali, intinya Pak. lebih ke akuisisi data ya, Kang ya? Betul, ya. Itu lebih ke ini, Pak. Jadi kalau nah ini Pak, ketersediaan infrastruktur. Tadi di sini ada data, Pak. Jadi parameter inilah yang menjadi pemenuhan dasar, Pak. Kalau konsepnya tidak masuk ke sini ya, belum dikatakan smart, Pak. Menurut kami ya, gitu ya. Jadi apapun itu nanti device-nya, itu harus ada ketersediaan infrastruktur berikut dengan datanya.
Monggo, silahkan yang lain. Oh, ini ada pertanyaan dari Muhammad Nur Pashkin. Butuh berapa tahun membangun dari level 1 ke level 3? Untuk filter harja atau kedam lain sudah mencapai level 3, bisa share pengalaman. Sama selain kos untuk membangun level 1, tentunya dari sisi SDM. Itu SDM dengan background apa saja idealnya? Baik, mungkin Pak Muhammad Nur Paskin, jadi level 1 ini sangat panjang Pak tadi prosesnya. Apa kaitannya terhadap pemenuhan data tadi ya? Kami di Tirta Raharja, mungkin saya masuk untuk mencoba merubah pola mindset ini dari 2016 Pak. Jadi sudah kurang lebih 7 tahun. Nah, jadi 7 tahun itulah saya mencoba memenuhi pemenuhan dasar tadi di level 1 tadi. Mencoba memasang beberapa peralatan, baik dari produksi, intake, sampai ke distribusi ya, distribusi sampai ke pelanggan, pelanggan yang potensial tadi. Jadi sebenarnya nanti akan apa, sebanding dengan cost yang akan dikeluarkan ya. Jadi kalau kita pengen cepat ya berarti cost-nya juga harus semakin besar ya. Kecuali kita nanti punya strategi-strategi, intinya mungkin prioritas ya. Misalkan mungkin tidak semua sektor dilakukan secara bersamaan, tapi mungkin bisa bertahap. Mungkin apa, sektor-sektor tertentu yang mungkin nanti akan sangat berpengaruh terhadap cost-nya perusahaan, operasional perusahaan. Itulah yang mungkin nanti harus jadi prioritas. Jangan sampai nanti kita sporadis pasang-pasang alat tapi tidak ada manfaatnya. Akhirnya 3 dampak tadi tidak tercapai. Makanya banyak mungkin ya, maaf, banyak PDAM yang sudah pasang tapi kok nggak berdampak nih dengan penurunan kehilangan air misalkan dengan cost operasional ya, mungkin karena tidak relevan pada saat menyusun strategi harus di mana dulu sih kita pasang peralatan tersebut gitu ya. Kemudian kaitannya dengan SDM, di sini SDM sangat jelas sekali Pak. Jadi sebenarnya SDM ini bukan berarti ini kan kaitannya erat dengan teknologi Pak. Nah, teknologi ini bukan berarti harus lulusan IT Pak. Tapi di sini yang benar-benar mau belajar mengenai teknologi, Pak. Karena saya coba kemarin beberapa melakukan pendampingan, salah satunya untuk tahun ini kita juga melakukan beberapa pendampingan untuk di luar kemitraan, itu ada PDM Kabupaten Sukabumi, di mana mungkin background-nya rekan-rekan di Sukabumi itu justru tidak memiliki background sama sekali mengenai teknologi, tapi pada saat mempunyai keinginan, kemauan, pada saat kita training dan sebagainya, itu alhamdulillah Pak, itu bisa apa eh, apa ya, memangkas belajarnya gitu pada saat ada guru mungkin ya Pak ya, mungkin seperti Pak Herman, mungkin kalau kemarin Pak Herman tidak mengajarkan di dianya di Bali misalkan ya untuk tentang Epanet, kan mungkin rekan-rekan harus belajar sendiri. Nah, kaitannya dengan adanya trainer dan sebagainya itu untuk mempercepat proses pembelajaran. Jadi saya rasa background apapun bisa selagi mau Pak, gitu Pak. Jadi percuma saja kalau ternyata backgroundnya sesuai tapi tidak mau, ya mungkin sama saja Pak gitu, tidak akan berkembang. Mungkin itu Pak. Tapi kalau pengen ideal itu yang seperti ini Bapak harus punya minimal 2 itu ya. Yang satu orang otomasi, yang kedua orang eh, apa? Orang teknologi informasi ya. Itu idealnya. Tapi kalau tidak ada itu ya tidak apa-apa sebenarnya Pak. Kita bisa latih gitu Pak. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu?
Di sini ada Ibu Ami nggak ya? Silahkan Bapak Ibu, barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Kita coba diskusikan. Ini ada pertanyaan dari Pak Rezki. Kalau mau pendampingan bisa kontak Pak Ramdan langsung. Ya boleh Pak, silahkan Pak. Kami terbuka untuk tahun ini saja. Kami mencoba melakukan transfer knowledge untuk beberapa PDAM. Kemarin kita baru OJT Pak, dari PDAM Tasikmalaya, kemudian dari PDAM Deli Serdang, Tapanuli Utara, dan PDAM Bangka Tengah ya, di mana salah satunya PDAM Deli Serdang dan PDAM Tasikmalaya yang mungkin masih di bawah 50.000 pelanggan, mereka insya Allah mau mencoba untuk pemenuhan di tahap level connected ini Pak. Jadi penyiapan data, infrastruktur data agar nanti dapat dilakukan monitoring Pak untuk proses proses monitoring di lapangan. Jadi mangga Pak, silahkan Pak. Di sini ada selamat datang Pak Hari Sundana Pak. Ya, Pak Ramdan, selamat Ya Pak datang. Hari, izin Pak Hari, ini sudah pembahasan Pak. Mangga, silahkan tadi masih di jalan naik motor. Silahkan dilanjut, Pak Ramdan. Mangga silahkan yang lain Pak Roni mungkin tadi dari Pancatama ada yang mau ditanyakan Pak, atau Pak Agisel Pak nih dari PTC Mitra, atau Pak Pak Ramdan. Gigi nih, Pak Gigi. Ya gimana Pak Roni ya? Ini kan mungkin kebanyakan ya dari beberapa PDM yang sering saya temuin itu kan kalau misalkan dari untuk ke satu saja kan agak susah banget itu. Karena Ya, dari misalkan ke untuk pengumpulan data aja kadang ada beberapa diproduksi atau apa meterannya udah nggak signifikan banget lah untuk keakurasian. ya, Terus untuk nanti ke pelanggannya sendiri juga ya asal nyatet aja lah. Yang penting ada data gitu kan. ya, ya. Nah, itu ada mungkin ada ini nggak Pak? Ada saran atau apa untuk biar istilahnya ya untuk beberapa PDM yang masih melakukan mungkin secara manual ya, belum ini. Terus juga ada beberapa kan PDM mungkin yang untuk IT sendiri mungkin ya masih pakai JIS saja, belum belum apa, belum sampai ke SCADA atau apa. Ya, Paling ya itu aja sih Pak, paling ya apa sekedar sharing aja ya. Itu mungkin kan beberapa PDM yang ada lah, masih ada yang masih pakai sistem yang kayak gituan. Jadi ya, ya. mungkin untuk mau ke level satu sendiri, wah itu harus nunggu berapa tahun baru bisa mulai naik level 2 ini. Ya, Pak Sekedar Roni, sharing aja, Pak. siap Pak Roni. Eh, itu sebenarnya sama kaitannya tadi pertanyaan dari Pak siapa ya? Pak Rizky itu ya. Eh, jadi untuk apa? Untuk pemenuhan yang manual tadi, sebenarnya balik lagi Pak ke sini Pak Roni. Nah ini yang akhir Pak Roni. Nah ini, apakah rekan-rekan di sana itu, yang pertama nih Pak, sudah adanya komitmen tidak Pak? Pertama itu dari top manajemen Pak. Ya kalau tidak ada komitmen akan sulit Pak.
apalagi mau beranjak ke level yang berikutnya ya Pak. Ya. Karena kalau tidak didorong, tidak adanya keinginan atau tidak adanya tidak adanya komitmen ya di situ, baik dari top manajemen sampai ke pegawai ya akan sulit Pak. Pertama ini dulu Pak, komitmen Pak. Kemudian langkah selanjutnya setelah ada komitmen, ya kita harus coba Pak, mencoba mencari informasi kira-kira kaitannya mengenai teknologi ini akan dibebankan, ditanggungjawabkan ke siapa, Pak? Harus ada loh, Pak, leading sektornya di situ. Kalau sekarang saling lempar-lempar, ya misalkan ke orang IT saja, misalkan ke orang teknik, itu akan sulit, Pak. Tapi harus ada kesepakatan di mana kita berbagi peran, di mana kita misalkan orang teknik perannya seperti apa, orang wilayah seperti apa, kemudian orang IT seperti apa itu harus diputuskan, Pak. Makanya tadi coba kalau di sini, Pak, kita coba kalau sudah seperti itu, buatlah keputusan atau misalkan peraturan direksi yang mengatur penyelenggaraan sistem tersebut. Ya kalau tidak ada keseriusan, kemudian tidak ada peraturan yang ada di direksi itu mendukung terhadap ini, ya akan sulit Pak pada saat penyelenggaraannya, sehingga nanti pada saat ada keinginan itu mungkin hanya jadi keinginan personal Pak, bukan keinginannya perusahaan. Tapi kalau sudah seperti ini nanti ya menjadi kebutuhannya perusahaan, bukan keinginan lagi Pak, bahwa ini harus dicapai gitu Pak. Jadi pada saat nanti rekan-rekan ada yang manual dan sebagainya, targetnya kita ini dulu Pak, komitmen dulu. Setelah itu baru nanti merubah ke strukturnya, ada nggak nih bagian yang untuk tanggung jawab di situ. Kemudian setelah itu perkuatlah dengan produk hukum Pak. Ada peraturan direksi atau mungkin SOTK-nya diganti dan lain sebagainya gitu ya. Setelah itu barulah Pak ke sini. Nah ini Pak, pokoknya untuk smart ini ada 4 parameter ini Pak. Ada infrastruktur capability, OM management, decision support system, dan performance. Nah, Bapak Ibu nanti di PDM-nya masing-masing, mau yang mana dulu pemenuhannya? Mau yang pemenuhan datanya, atau kaitannya OM-nya, atau apanya? Tapi urutannya ini sangat jelas, dari atas dulu. Bahwa harus ada data dulu, ketersediaan data. Kalau ada data, berarti kita memaintain operation manajemennya ya data dan peralatannya. Kemudian dari data ini kita eh, menjadikan informasi untuk pembuat keputusan yang terakhir itu performanya. Sejauh mana pembuat keputusan itu dapat dijadikan sebuah pertimbangan yang baik untuk pembuat keputusan nanti manajemen ya. Nah, itu mungkin itu Pak Roni, ini sebenarnya bukan teknis, tapi lebih ke komitmen dulu Pak Roni. Karena sebenarnya kalau sudah lihat ini, semua stakeholder top management nanti mungkin bisa kebayang Pak sebenarnya. Nah, berikut di kami pun ini setelah kami coba assessment sendiri, oh ternyata ini kita masih jauh ya untuk ke level kognitif ini, masih beberapa sarana dan prasarana, masih ada banyak infrastruktur yang belum bisa kita sediakan. Ini menjadi PR kita, Pak. Tapi kalau misalkan perusahaan tidak mengerti ini, ya ini tidak menjadi prioritas mereka, Pak. Ini akan sulit kita mengejar ke level 3 pun akan sulit. Atau mungkin level 1 pun tadi akan sulit, Pak. Padahal kita goals-nya itu nanti di level 5. Kenapa level 5? Karena ini nanti kaitannya ini, Pak. Pasti nanti akan ada dampak, Pak. 3 dampak ini. Yang pertama pengendalian atau penurunan kehilangan air, kemudian sustainability water supply, jadi keberlanjutan ya Pak. Kemudian kita bisa mereduce efisiensi ya, cost itu baik operasional, SDM dan sebagainya. Sesuai ini dengan konsepnya yang tadi yang di Korea tadi Pak. Oh di Korea ini ada 6 Pak. Ada secure water resource, save water supply, sampai ke reduce operating cost. Nah ini sebenarnya 6 dampak ini yang menjadi tujuan kita sebenarnya. Apalagi sekarang kaitannya perubahan iklim ini sudah tidak bisa lagi menjadi isu, tapi emang benar-benar sudah terjadi, Pak. Kalau kita tidak menerapkan smart water management ini,
saya rasa akan sulit Pak pada saat kita mau survive ya, perusahaan itu mau survive pada saat kondisi perubahan iklim itu terjadi. Ini benar-benar tools yang harus kita siapkan Pak pada saat eh, apa dampak perubahan iklim ini terjadi Pak. Itu paling Pak Roni. Oke, oke, oke. Makasih Pak Ramdan. Ya Pak Roni. Ada pertanyaan dari Pak Agisel. Eh, Kami siap support untuk controller dan juga dosing form. Oh ya, monggo Pak Agisel nanti silahkan barangkali rekan-rekan eh, PDM atau Perumda lainnya. Pak Agisel ini kalau nggak salah supplier dari dosing pump, kemudian ada controller automatic dosingnya dan lain sebagainya. Mangga nanti bisa kalau ada kebutuhan nanti silakan kontak saja Pak Agisel. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau didiskusikan lagi? Silakan. Ada Pak Indra ini. Pak Indra dari Daily kah Pak Indra? Ya, dari Delhi, Oh Pak ya, Ramdan. Pak Indra sudah di mana ini Pak Indra? Sudah di Delhi kah atau masih di Bandung? Sudah di Medan. Wah, alhamdulillah sampai juga Pak. Alhamdulillah Pak. Izin Gimana menyimak Pak dulu, Indra? Pak. Barangkali ada yang mau ditanyakan Pak Indra. Silakan Pak Indra. Untuk sementara saya ngikuti dulu. Izin. Siap Pak Indra. Silahkan Bapak Ibu. Eh, ada yang masih mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Jadi nanti ini Bapak Ibu sebenarnya smart level yang didiskusikan hari ini sebenarnya untuk di Indonesia tidak ada ya. Jadi ini murni kami mencoba merumuskan bagaimana kira-kira kaitannya smart water grid management ini yang sudah dicanangkan di RPJMN sampai 2024 itu untuk 15 kota kabupaten ini saya coba mengilustrasikan bahwa ternyata ada level-level eh, Opsmart ya dari pengelolaan air cerdas ini. Jadi tidak semuanya itu fitur-fitur yang ditawarkan oleh beberapa supplier, beberapa rekan dan sebagainya itu mengakomodir sampai ke level yang kelima. Itu balik lagi nanti terhadap keseriusan dari perusahaannya masing-masing bahwa nanti kita mau sampai level mana dulu nih untuk misalkan dalam penyusunan misalkan rencana bisnis atau misalkan terhadap rencana RKA misalkan tahun depan dan sebagainya. Yang jelas ini menjadi guidance untuk para BUMD atau para eh, pelaku sektor air minum bahwa ternyata beberapa misalkan teknologi yang kita pakai itu sebenarnya tidak semuanya itu benar-benar apa cerdas level tinggi misalkan. Mungkin itu hanya bisa sampai ke levelnya connected misalkannya di sini untuk monitoring.
kemudian ada automated, ada integrated, predictive, sampai ke kognitif. Nah, yang paling penting juga, silahkan mulai dari sekarang Bapak Ibu mencoba berdialog, kemudian diskusi, kira-kira di perusahaannya masih adakah apa ego sektoral antara misalkan orang teknis dengan orang IT, itu kedepannya akan menjadi kendala Bapak Ibu pada saat mau implementasi sampai ke level-level yang tadi ya, yang kognitif tadi. Karena ini sudah jelas sekali, ini bukan gambar ini bukan dari saya, tapi saya coba adopt dari internet, bahwa memang benar sekali di tahun 2000 ini ya sudah mulai konvergensi antara IT dan OT ini. Nah, kemudian yang 5 layer yang di 2010 ini sekarang sudah mulai berganti Bapak Ibu. Yang dulunya kita tahapnya integrasi di ERP ya, sekarang sudah bahasanya lain lagi. 2020 ya sudah mulai ke cloud and analytics, connectivity, sampai ke application. Ini akan bergerak maju terus sampai nanti akhirnya mudah-mudahan kita bisa menyumbang terhadap SDGs tadi ya, bahwa tahun 2030 kita bisa universal akses. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, nanti mungkin kita diskusi lebih lanjut di grup WhatsApp. Jadi nanti mungkin file PDF-nya akan saya sharingkan. Kita coba nanti diskusi lebih dalam di grup. Apakah kira-kira eh, hal ini bisa kita tindak lanjuti, bisa kita evaluasi bersama di Pemdanya masing-masing, di PDF-nya masing-masing. Kira-kira apa saja sih titik-titik kelemahan kita yang harus kita penuhi ya dalam rangka untuk mencapai level-level ini. Nah, mungkin itu sekian dari saya untuk hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin boleh kita foto bersama Bapak Ibu. Silahkan nyalakan kameranya untuk on cam kamera. Silahkan Bapak Ibu yang masih eh, nyalakan kameranya. Ya, silahkan ditunggu. Sudah mulai banyak ini. Siap ya Bapak Ibu. Sebentar. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, gaya bebas, gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata dalam penyampaian materi ini. Mungkin next kita akan diskusi lebih lanjut di sesi 5. Nanti barangkali ada rekan-rekan yang mau sharing, baik itu dari Perumda atau maupun dari vendor, mangga silakan nanti kontak ke grup kami. Nanti akan kita akomodir di 2 minggu berikutnya. Mungkin hari ini kita cukup sekian. Mohon maaf apabila kesalahan. Di topik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Masih Pak kasih Ramdan. Bapak Ibu. Ya. Si